Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ibu minta ketua kelasnya untuk pimpin temannya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, Ibu minta adik-adik semua untuk membacakan Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya untuk membacakan Pancasila. Ya, Ibu minta mulai. Ya, jadi yang kalian bacakan tadi merupakan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah itu sendiri. Ya, pada bab ini kalian akan mempelajari mengenai sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kita akan mempelajari juga bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beragam agar tercipta keharmonisan. Serta diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses dan perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai pembentukan BPU PKI. Pembentukan BPU PKI merupakan salah satu atau awal proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPU PKI, asal mulanya dibentuk BPU PKI oleh Jepang adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada tahun 1944. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik terancam dengan aksi sekutu yang membom beberapa kota di Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Dengan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia untuk menarik simpati rakyat pada keesokan harinya. Di sini Ibu jelaskan sedikit. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang dikembalikan ke tangan sekutu. Hal itu pada peringatan pembangunan Jua Baro tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Dokoriju Jumbai Tosakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kaiso memperkenankan Indonesia atau Hindia Timur merdeka kelak hari melalui sidang istimewa parlemen di Tokyo. Dengan ini, Letnan Jenderal Umaikichi Harada yang memimpin daerah Jawa berusaha meyakinkan rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 1 Maret 1945,
dibentuklah BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbai Tosakai. Ya, sampai di sini sudah paham mengenai penjelasan Ibu mengenai pembentukan BPUPKI. Ya, kalau sudah paham, Ibu lanjut kepada keanggotaan BPUPKI. Ibu minta satu orang untuk membacakan keanggotaan BPUPKI. Ya, ada yang bisa menjelaskan keanggotaan BPUPKI? Ya, Ibu persilakan kepada Cici untuk menjelaskan keanggotaan BPUPKI menurut pendapatnya kepada teman-temannya. Ya, terima kasih kepada Cici yang sudah berani mengemukakan pendapatnya mengenai keanggotaan BPUPKI. Ibu tolong berikan aplaus kepada Cici karena sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya mengenai keanggotaan BPUPKI. Ya, selanjutnya tugas BPUPKI. Di sini ada yang bisa menjelaskan keanggotaan tugas dari BPUPKI. Ya, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tugas BPUPKI. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memberikan pendapatnya kepada teman-temannya mengenai tugas BPUPKI. Ya, selanjutnya di sini ada yang bisa menjelaskan masa sidang BPUPKI. Ya, jadi sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sidang resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai tentang dasar negara. Yang kedua, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, yaitu dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, Ibu minta kalian membaca di buku mengenai masa sidang BPUPKI. Lalu kalian menjelaskan kepada teman-teman kalian bagaimana masa sidang yang dilakukan oleh BPUPKI yang sebanyak 2 kali. Ya, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan masa-masa sidang BPUPKI. Ya, Ibu persilakan kepada Putu untuk menjelaskan masa sidang BPUPKI. Ya, terima kasih kepada Putu yang sudah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya mengenai masa sidang BPUPKI. Ibu jelaskan sedikit mengenai masa sidang BPUPKI. Itu sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Pancasila. Tujuannya untuk membahas mengenai bentuk negara, filsafat. Yang kedua, filsafat Indonesia Merdeka. Yang ketiga, merumuskan dasar negara. Agenda sidangnya membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, merumuskan konstitusi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Republik Indonesia. Itu adalah yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI
pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia yang intinya yaitu yang pertama beri kebangsaan, yang kedua beri kemanusiaan, yang ketiga beri ketuhanan, yang keempat beri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Ibu minta catat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan sosial. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang persatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Selanjutnya, pendapat dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai saran dari temannya yang merupakan ahli bahasa. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, Ibu jelaskan sedikit mengenai pendapat dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang dikenal dan abadi. Ya, selanjutnya sidang kedua BPU PKI yang dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan mengenai sidang kedua BPU PKI. Ya, Ibu persilakan kepada sekretaris kelas mengemukakan pendapatnya mengenai sidang kedua BPU PKI. Ya, terima kasih kepada sekretaris kelas yang telah berani memberikan pendapatnya mengenai sidang kedua BPU PKI. Berikan aplaus dulu kepada sekretaris kelas yang sudah menjelaskan
sidang kedua BPUPKI kepada kita semua. Ya, sekian materi Ibu hari ini mengenai pembentukan BPUPKI. Kalau ada yang belum dimengerti mengenai penjelasan Ibu, Ibu persilakan untuk adik-adik menanyakan kembali mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi. Ya, tidak ada berarti Ibu menganggap kalian sudah mengerti mengenai pembentukan BPUPKI. Nah, selanjutnya tuliskan kesimpulan mengenai materi pembelajaran kita hari ini di kertas dan serahkan kepada ketua kelas, dan nanti ketua kelasnya berikan ke Ibu untuk Ibu periksa. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.